Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tadi malam saya agak kaget ya. Tiba-tiba ada breaking news soal pemberian amnesti kepada Pak Hasto Kristianto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong. Sehingga memang mau tidak mau pagi ini saya akan mengulas sekilas lewat Polytrans kira-kira apa dampak-dampak politik ketika Mas Hasto menerima amnesti dan Pak Tom menerima abolisi. Saya mendapati minimal ada 3 efek atau dampak politik yang akan mengemuka dalam interaksi sistem politik kita maupun keseharian perilaku publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tadi malam saya sebenarnya sudah mau istirahat, cuman agak kaget ya. Tiba-tiba ada breaking news soal pemberian amnesti kepada Pak Hasto Kristianto dan abolisi kepada Pak Tom Lembong. Sehingga memang mau tidak mau pagi ini saya akan mengulas sekilas lewat Polytrans kira-kira apa dampak-dampak politik ketika Mas Hasto menerima amnesti dan Pak Tom menerima abolisi. Saya mendapati minimal ada 3 efek atau dampak politik yang akan mengemuka dalam interaksi sistem politik kita maupun keseharian perilaku publik saat melihat politik. Pertama dari sisi Pak Hasto yang selama ini melekat bersamanya jabatan sebagai Sekjen PDIP. Otomatis kita akan menanti apakah PDIP tetap berperan ganda sebagai mitra kritis dan mitra strategis walaupun sudah ada tendensi sebagai mitra strategis saja lebih dominan. Nah, dengan diberikannya amnesti kepada Pak Hasto, apakah sikap PDIP ini berubah 180 derajat dari sebelumnya? Karena ini akan menentukan banyak hal. Ya, soal check and balances kita, soal 2029, ya soal relasi dengan konstituen ya yang menjadi basis laten PDIP itu sendiri. Karena kalau PDIP salah bersikap, ya kekhawatiran suara turun di pileg bisa saja mengemuka karena publik tak melihat ada diferensiasi PDIP dengan partai yang berada di kekuasaan sekarang. Apalagi ya saat PDIP memang arahan masuk ke kabinet besar. Ya, karena ada rumor-rumor spekulatif yang mengungkapkan bahwa ya kemungkinan PDIP masuk ke dalam kabinet merah putih mengemuka salah satunya saat Pak Hasto bebas. Nah, argumentasi spekulatif ini akan kita uji apakah benar atau tidak. Nah, yang kedua, apakah pembebasan Pak Tom dari kasusnya akan memberikan dampak kepada ya Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya? Kita akan lihat. Tapi sebagaimana kita tahu, mestilah ya pihak-pihak yang selama ini berada di seberang kekuasaan, termasuk di sini Pak Tom, Mas Anies ya, itu akan lebih cermat, lebih hati-hati memberikan respon ya perbedaan sikap kritik kepada Presiden Prabowo. Artinya tidak asal beda, tidak asal lawan ya, tapi mungkin akan memberikan semacam solusi sehingga kita bisa membandingkan mana yang terbaik dari pemerintah atau dari kubu seberang, dalam konteks ini Mas Anies, Mas Tom dan seterusnya. Ini bagus bagi publik ya, karena kita bisa melihat alternatif dari beragam macam kelompok kepentingan ya, partai politik yang
merespon beragam macam realitas kebangsaan, ya, dinamika politik, hukum, ekonomi, dan bidang lainnya dengan ya berbagai macam pendekatan solusi maupun alternatif kebijakan, sehingga memperkaya khasanah kita dalam berbangsa sekaligus memberikan ruang-ruang terhadap perbedaan itu sendiri. Nah, bagi publik apa sih dampaknya? Ya, apa efeknya? Apakah demokrasi mati atau pihak-pihak yang berbeda bungkam karena pemberian amnesti dan abolisi? Dalam konteks ini PDIP, ya, pendukung Anies. Menurut saya justru sebaliknya. Ya, ini justru memberikan kesempatan terhadap tumbuh kembang demokrasi. Hukum tidak lagi dijadikan alat ya politik kepada mereka yang berbeda kelompok, partai, kepentingan, ya. Dan ini menjadi presiden positif bagi pemerintahan Presiden Prabowo, bahwa beliau ingin lawan-lawan politiknya ditempatkan sebagaimana mestinya, dihormati sebagaimana mestinya dalam sistem demokrasi kita. Dan ini patut diapresiasi ya dalam momen ya 17 Agustus memang, tapi sedikit banyak memberikan arahan rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2024 itu utuh, itu bisa terbingkai rapi mulai dari sekarang. Dan arahan hukum ya semakin ya independen, ya terbebas dari kepentingan, pun kalau bermasalah bisa dikoreksi oleh presiden secara konstitusional, karena abolisi, amnesti, gerasi merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden. Ya, selama belum ada revisi amandemen soal undang-undang terkait hak prerogatif, maka selama itu pula ya presiden punya kesempatan turut memperbaiki hukum kita. Ya, walaupun ini harus terus dipantau pelaksanaan atau pemberian ya amnesti, abolisi ataupun gerasi tersebut. Jangan sampai ini menjadi celah yang dianggap ya memberikan peluang bagi hadirnya distorsi kekuasaan. Nah, hal lain yang perlu kita soroti adalah soal mindset ya, skill set kita melihat politik Indonesia hari ini, bahwa ya jangan sampai kita sering menyederhanakan itu. Karena saya percaya setiap realitas politik punya konteks. Kita tidak bisa melihat tunggal. Dalam contoh, berarti kalau misalnya PDIP ataupun kelompok Anies ya mendapat amnesti dan abolisi tidak kritis lagi, mereka dibungkam. Tunggu dulu. Setahu saya, sependek ingatan saya, Ibu Megawati, ketumnya PDIP, itu punya komitmen atas demokrasi yang sangat tinggi. Ya, beliau menolak soal perpanjangan masa jabatan 3 periode, ya, soal amandemen konstitusi yang tidak perlu. Ya, beliau punya reputasi kokoh soal menjaga demokrasi kita. Ibu Megawati, saya hormati beliau untuk itu dan saya ucapkan terima kasih. Bagaimana Mas Anies? Saya kira nggak jauh beda. Ya, beliau punya concern yang cukup dalam terhadap isu-isu demokrasi, kebebasan masyarakat sipil, ya, kritik terhadap gejala-gejala otoritarianisme. Apakah ketika Mas Tom, rekan dekat beliau, sahabat baik beliau, dibebaskan, kemudian beliau berubah? Tidak semudah itu, Ferguson. Mas Anies, Ibu Mega punya reputasi, punya rekam jejak. Dan ketika mereka dalam tanda petik menerima budi baik ya dari presiden, bukan berarti mereka akan diam dan bungkam. Justru mereka akan menjalankan perannya sebagai ya penyeimbang sebaik-baiknya. Tetap mesti ada kritik, tetap mesti ada saran, bahkan solusi. Tapi kita juga akan lihat, kita akan pantau apakah ada perubahan yang signifikan dari Ibu Mega dan Mas Anies ketika sudah menerima kebaikan atau politik etis dari presiden ini. Dan publik juga menjadi lebih objektif melihat ini, tidak lagi menyederhanakan, mensimplifikasi bahwa misalkan
militerisme sama dengan otoritarianisme. Orang militer pasti otoriter. Nah, ini simpulan-simpulan yang menyesatkan menurut saya karena tak ada konteksnya. Jadi menjadi kurang relevan. Jadi akan beda ceritanya ketika melihat abolisi dan amnesti. Ada nggak pemimpin otoriter yang memberikan pengampunan dalam tanda petik kepada lawan-lawan politiknya? Menurut pandangan saya, kayaknya nggak ada deh. Ya, saya ini justru flashback di masa Pak Habibie. Ya, ketika itu banyak sekali yang dibebaskan tahanan-tahanan politik. Dan itu kemudian direplikasi oleh Pak Prabowo ya. Untuk melakukan itu agar tak ada lagi ya sakwa-sangka, dendam ya soal-soal 2024 atas nama Pilpres mengemuka. Dan ini bisa menjadi perhatian semua pihak bahwa bangsa ini harus maju ke depan. Bangsa ini sudah waktunya bicara gagasan program yang menuntaskan gagasan program itu menjadi nyata dan bisa lebih baik yang memberikan dampak kepada masyarakat, sehingga kontraksi-kontraksi ekonomi yang kita alami sekarang bisa kita selesaikan segera dengan bantuan keterlibatan semua unsur untuk memikirkan bersama-sama kira-kira apa solusi yang paling pas untuk dilakukan. Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin ini pemantik yang bisa jadi memberikan banyak tanggapan, komentar ya, setuju ataupun tidak, pro dan kontra. Yang jelas abolisi, amnesti justru bagi saya menumbuhkan subur demokrasi kita agar semua pihak punya kesempatan yang sama berperan dan semua pihak punya kesempatan yang sama memainkan ya fungsi-fungsi sebagai penyeimbang, karena mereka dihormati, dihargai oleh pemerintahan hari ini. Itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.